Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, pengharapan yang pasti. Berbicara mengenai pengharapan yang pasti, berarti Bapak Ibu ada pengharapan yang tidak pasti. Inilah yang menyebabkan orang-orang tidak lagi mau hidup di dalam pengharapan. Karena bagi dia pengharapan adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan hatinya. Buat dia pengharapan adalah sesuatu yang mengecewakan. Buat dia pengharapan membuat dia lebih frustasi, lebih susah dalam hidup ini. Nah, sore ini Bapak Ibu kita mau belajar tentang pengharapan yang pasti. Apa kata firman Tuhan? Apa kata Tuhan? Bukan apa kata manusia. Kita melihat Bapak Ibu Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sore ini Bapak Ibu kita perlu memahami yang namanya pengharapan itu ada dua hal yang penting. Saya ulangi Bapak Ibu, berbicara mengenai pengharapan ada dua hal yang penting yang perlu kita sadari. Yang pertama, bicara pengharapan ada yang namanya ketekunan. Yang kedua, ada yang namanya tahan uji. Jadi bicara tentang pengharapan itu bicara dua hal yang penting. Yang pertama bicara ketekunan, yang kedua bicara tentang tahan uji. Dari ketekunan menimbulkan tahan uji. Dari tahan uji menjadi sebuah pengharapan yang pasti. Mungkin sore ini Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pastor Bambang, apa sih artinya pengharapan? Pengharapan bicara tentang berkeinginan, berkeyakinan yang kuat supaya terjadi. Itu artinya pengharapan. Dia punya keinginan yang kuat, dia punya keyakinan yang kuat supaya terjadi. Itulah pengharapan yang pasti di dalam hidup ini. Saya mau menunjukkan kepada Bapak Saudara satu ayat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ini sebuah fakta. Bagaimana saudara ada seorang ibu bernama Hana. Dia punya pengharapan yang pasti. Kalau kita perhatikan sepertinya pengharapannya tidak pasti. Tapi dia mengalami sebuah pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kenapa saudara? Karena Yesus kita, Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita. Dengar dengan baik Bapak Ibu. 1 Samuel pasal pertama ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Artinya Bapak Ibu, kejadian ini bukan setahun 2 tahun. Dari tahun ke tahun, artinya sekian tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Mungkin sore ini Bapak Ibu bertanya, siapa Penina? Penina adalah madu daripada Hana. Karena Elkana suaminya punya istri lebih daripada satu, saudara. Ini yang menyebabkan hati Hana jadi sakit. Ini yang menyebabkan hati Hana jadi tertekan. Ini yang membuatkan hati Hana jadi sangat-sangat tertekan. Dia sangat malu, bahkan buat dia adalah sebuah aib yang besar. Pada zaman waktu itu setiap perempuan harus punya anak, saudara. Sementara saudara, Hana tidak punya anak. Sementara madunya, Penina, punya anak. Ini membuat tekanan yang sangat berat bagi kehidupan Hana. Hana tidak punya anak, Hana mandul. Alkitab berkata bahwa Tuhan menutup kandungan dari Hana, saudara. Tapi kembali saya mau katakan saudara, pengharapan dalam Tuhan adalah sesuatu hal yang pasti. Kita melihat ayat ke-12 Bapak Ibu. 1 Samuel pasal pertama ayat ke-12.
ketika perempuan itu, siapa perempuan itu? Hana, terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Imam Eli berpikir bahwa Hana itu stres karena Hana tidak punya anak. Imam Eli berpikir bahwa Hana sudah mabok karena Hana tidak punya anak. Saudara, ternyata saudara, Hana bukan mabuk, bukan stres, tapi Hana terus menerus dia berdoa. Hana terus menerus artinya Hana tekun. Katakan bersama saya, tekun saudara. Jadi ingat saudara, bicara mengenai pengharapan yang pasti, ada yang namanya ketekunan. Untuk apa saudara? Menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan sebuah pengharapan yang pasti. Hana tekun saudara. Dia terus menerus dia berdoa. Ingat saudara, orang yang sungguh-sungguh tekun, berharap percaya sama Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya membuktikan kepada saudara bagaimana itu menjadi sebuah hal yang pasti. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat 21, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan mengindahkan Hana. Wow, ini luar biasa saudara. Artinya saudara, doa dari Hana lewat ketekunan, Tuhan menjawab semua doa-doa Hana. Tuhan tidak pernah mempermalukan Hana. Sekalipun saudara, kandungannya tertutup, sekalipun Hana mandul saudara. Lihat, sehingga Hana mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Wow, ini luar biasa saudara. Artinya saudara, Tuhan menggenapi janjinya. Apa yang difirmankan, apa yang gak pernah kita lihat dengan mata, apa yang gak pernah kita dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Dan ini terjadi dalam kehidupan Hana. Bagaimana setelah dia mendapatkan 5 bonus? Karena anak yang pertama besar, Samuel, Hana persembahkan kepada Tuhan. Tuhan ganti bukan 1, bukan 2, tapi 5 saudara. Ini bukti saudara, bahwa ketika kita punya ketekunan, punya keyakinan, punya keinginan yang kuat supaya terjadi, dan itu menjadi sebuah kenyataan yang pasti. Sore ini Bapak Ibu, apa yang menjadi persoalan masalah Bapak Ibu hari-hari ini sedang kau hadapi? Mari Bapak Ibu terus tekun berdoa. Terus tekun berdoa. Jangan give up, jangan pernah menyerah. Terus berjuang, percaya dengan keyakinan, mujizat pasti terjadi saudara. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Ingat Bapak Ibu, pengharapan dalam Tuhan itu sesuatu hal yang pasti. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Orang yang percaya berharap kepada Dia. Ini buktinya Bapak Ibu. Hana punya ketekunan dan Tuhan genapi janjinya. Dia punya anak bukan 1, tapi 6. Wow, luar biasa saudara. Itu yang namanya pengharapan yang pasti. Lewat apa? Proses ketekunan. Karena ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang pasti. Kadang-kala saudara kita nggak tekun dalam hidup ini. Kita gampang menyerah. Sekali berdoa, 2 kali berdoa, 3 kali berdoa, kita langsung menyerah. Kita langsung angkat tangan, kita give up menyerah. Kita nggak dapatkan apa-apa saudara. Tapi kalau kita terus tekun, kita nggak pernah menyerah, kita terus berjuang, mujizat itu terjadi dan nyata saudara. Apapun persoalanmu hari-hari ini, engkau sedang berjuang, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah penyakit, apapun persoalan masalahmu, tekun saudara. Terus berdoa, sampai mujizat itu terjadi. Luar biasa saudara. Saya berikan kepada saudara contoh saudara, kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat ke-12. Apa yang terjadi di sana? Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga
Ishak mendapat hasil 100 kali lipat sebab diberkati Tuhan. Saudara, buat Ishak ini bukan sebuah hal yang mudah. Kenapa saya katakan bukan sebuah hal yang mudah? Karena Ishak menabur. Dia bekerja di tempat di mana pada waktu itu terjadi sebuah kelaparan, kekeringan yang sangat berkepanjangan. Saudara, mungkin seperti bangsa kita hari-hari ini sedang mengalami sebuah goncangan ekonomi. Sejak terjadinya pandemi wabah COVID-19, goncangan ekonomi keluarga, perusahaan begitu kerasa, saudara. Ishak mengalami hal yang sama. Tapi saudara, dia tekun. Dia tekun bekerja. Dia berjuang. Dan Tuhan berkati, saudara. Saya rindu Bapak Ibu, kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah. Apapun badainya, apapun tantangannya, apapun persoalan yang kita sedang hadapi hari-hari, mari kita mau terus tekun. Untuk apa, saudara? Supaya kita menjadi pribadi yang tahan uji. Nah, setelah kita menjadi pribadi yang tahan uji, maka kita akan mendapatkan sebuah pengharapan yang pasti. Ini terjadi yang dialami oleh Hana. Dia terus menerus tekun berdoa, dan mujizat terjadi. Yang kedua, terjadi dalam kehidupan Ishak, di mana saat itu, saudara, kelaparan, kekeringan yang begitu panjang. Tapi ketika Tuhan perintahkan tetap tinggal di sana, di Gerar sebagai orang asing, di tanah Filistin, maka Ishak mulai menabur, dia mulai bekerja dengan tekun, saudara. Ingat, saudara, bukan sekedar bekerja, tapi bekerja dengan tekun. Ingat, saudara, arti pengharapan, berkeinginan, berkeyakinan yang kuat supaya terjadi. Berapa yakinnya kita, berapa besar keinginan kita supaya terjadi, itu menjadi sebuah kenyataan yang pasti buat saya dan saudara. Mari Bapak Ibu, sore ini cek hati kita. Berapa tekunnya kita berdoa, berapa tekunnya kita bekerja. Karena anak Tuhan punya moto ora et labora. Apa artinya? Berdoa dan bekerja. Jangan dibalik. Bukan bekerja dan berdoa. Itu salah, saudara. Yang benar adalah berdoa terlebih dahulu, baru kita bekerja. Tuhan pasti berkati. Pasti pengharapan kita menjadi pengharapan yang pasti. Ketika kita benar dengan tekun, pasti pengharapan tidak pernah mengecewakan buat kita. Saudara, ini dua contoh, dua bukti yang tidak mungkin, tapi itu menjadi sebuah hal yang pasti dan mungkin. Kenapa, saudara? Pengharapan dalam Tuhan itu pasti. Hana menghadapi pengharapan yang pasti. Ishak mengalami pengharapan pasti. Ketika Hana terus menerus, dia tekun berdoa. Ketika Ishak terus berjuang dengan tekun, dia bekerja. Dan dia semakin diberkati, semakin kaya. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi wabah COVID-19, alami janji Tuhan, alami perbuatan Tuhan yang beda. Saudara, saya ngalami. Makanya saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Di tengah-tengah pandemi wabah COVID-19, ada mujizat terjadi setiap hari. Pengharapan tidak pernah mengecewakan kita. Saudara, kita melihat sebagai ayat yang terakhir, saudara. Di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara, orang yang punya pengharapan itu pasti bersukacita. Karena apa? Ada harapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kenapa kita harus bersukacita dalam pengharapan? Karena pengharapan dalam Tuhan Yesus itu pasti. Sore ini Bapak Ibu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang hari-hari ini sudah mungkin hampir menyerah. Mungkin yang sudah berkata, Tuhan, kenapa Engkau gak dengar doaku? Kenapa Engkau gak jawab doaku? Tuhan, lebih baik saya mati. Dengar dengan baik Bapak Ibu, Yesus mengasihi saudara. Pejamkan matamu, datang sama Tuhan. Saya mau berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap umatmu
yang mendengarkan kebenaran firman yang hamba sampaikan. Biarlah kebenaran ini memerdekakan. Kebenaran ini memberikan damai, sejahtera, sukacita. Kebenaran ini memberikan jawaban yang pasti buat setiap kami. Beracara Roh Kudus dalam hidup kami. Biar kami punya pengharapan yang pasti lewat ketekunan yang menimbulkan tahan uji. Dan pengharapan dalam Tuhan Yesus adalah pengharapan yang pasti. Berkat Tuhan dilimpahkan buat semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, yang mau hidup dalam kebenaran firman-Mu sore ini. Dalam nama Yesus katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya percaya mulai sore ini hiduplah dalam pengharapan dalam Tuhan, pengharapan yang pasti. Karena kita berkata, pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Ingat Bapak Ibu, bicara mengenai pengharapan ada dua hal. Yang pertama bicara ketekunan, tekun terus berdoa. Yang kedua, bicara mengenai tahan uji. Apapun badaimu, tantanganmu, terus mari berjuang, berdoa, bekerja, ora et labora. Pengharapan itu pasti, mujizat itu terjadi. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus, kita pasti bisa. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Haleluya. Shalom.